Halo, perkenalkan nama saya Daniel Jeremy Limboto, NIM 19065, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Samratulangi Manado, bidang minat gizi kesehatan masyarakat. Pada saat ini, saya akan membahas mengenai ketahanan pangan di Provinsi Papua Barat. Sebelum kita membahas bagaimana ketahanan pangan di Papua Barat, terutama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan merupakan suatu kondisi di mana terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik itu dari segi jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Nah, konsep dari ketahanan pangan itu sendiri dapat diringkas ke dalam beberapa aspek. Yang pertama itu ada ketersediaan pangan, yaitu ketercukupan jumlah pangan. Kemudian yang kedua ada keamanan pangan, di mana pangan itu bebas dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan juga benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan juga membahayakan keadaan manusia, serta terjamin mutunya, yaitu memenuhi kandungan gizi dan juga standar perdagangan terhadap bahan makanan dan juga minuman. Kemudian yang ketiga yaitu kemerataan pangan, di mana sistem distribusi pangan yang mendukung tersedianya pangan setiap saat dan juga merata. Dan yang terakhir yaitu keterjangkauan pangan, di mana kemudahan rumah tangga untuk memperoleh pangan dengan harga yang terjangkau. Memiliki kekayaan alam yang luar biasa tak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Hal itu tengah dialami oleh Papua Barat, salah satu provinsi dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa, baik di darat maupun di laut. Nah, ketidaksejahteraan masyarakat di Papua Barat bahkan dapat terlihat dari subjek paling mendasar, yakni ketahanan pangannya. Nah, berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan atau IKP Indonesia tahun 2021, bahwa skor IKP Provinsi Papua Barat berada pada skor 46,05, yang berarti Provinsi Papua Barat masuk pada kategori rentan dan menduduki peringkat ke-33 dari 34 provinsi untuk ketahanan pangannya. Nah, jika kita melihat peta indeks ketahanan pangan provinsi tahun 2021, maka dapat terlihat dengan jelas bahwa Provinsi Papua Barat ini masuk pada kategori rentan yang ditunjukkan dengan warna merah jambu. Berbeda dengan kebanyakan provinsi lainnya yang menunjukkan warna hijau, yang berarti provinsi-provinsi lainnya ini yang berwarna hijau berada pada kategori tahan atau aman. Nah, perilaku konsumsi pangan masyarakat di Papua Barat itu telah berubah. Sagu dan ubi itu tidak lagi dianggap sebagai makanan pokok. Nah, Papua Barat ini telah menyamai berbagai provinsi lain di Indonesia yang memiliki ketergantungan terhadap beras. Nah, jika kita melihat dari segi produksi, berdasarkan data spasial, luas sawah di Papua Barat itu mengalami penurunan karena konversi sawah menjadi pemukiman seperti yang terjadi di daerah Sorong dan juga Manokwari. Nah, akademisi juga menuturkan bahwa bertani di sawah itu tidak sesuai dengan karakter masyarakat Pulau Papua yang terbiasa dengan perlandangan berpindah. Nah, selain itu, pengairan sawah juga tak dibangun untuk memaksimalkan pembukaan lahan sawah. Nah, inilah yang menjadi dugaan bahwa Papua Barat itu tidak mempunyai rencana besar untuk ketahanan pangan. Nah, tingkat produksi pangan di Papua Barat juga terus mengalami penurunan. Penurunan produksi terjadi terhadap komoditas beras maupun non-beras.
sejak tahun 2010 penurunan produksi pangan di Papua Barat itu hampir mencapai 20%. Nah, itu tentunya membutuhkan strategi baik dari daerah dan juga dari nasional bagaimana meningkatkan ketahanan pangan di Papua Barat. Yang baik bersumber dari produksi sendiri ataupun pangan yang dipasok dari luar daerah Papua Barat. Dari masalah ketahanan pangan yang dialami oleh Papua Barat, maka ada beberapa tips yang dapat digunakan untuk menangani masalah ketahanan pangan, yaitu dengan melakukan pengembangan sistem produksi, efisiensi sistem usaha pangan, teknologi produksi pangan, sarana dan juga prasarana produksi pangan, dan mempertahankan lahan produktif tentunya. Kemudian penganekaragaman pangan. Jadi konsumsi pangan yang beraneka ragam sesuai dengan prinsip gizi seimbang. Jadi jangan hanya berpatok pada satu jenis makanan saja, ya beras tadi dalam kasusnya, tetapi boleh mengkonsumsi beraneka ragaman pangan, ya sagu, umbi-umbian dan lain-lain sebagainya. Ya. Kemudian peran pemerintah juga dan juga masyarakat ya sangat berperan penting, di mana pemerintah daerah dapat melaksanakan ya ketahanan pangan di wilayah masing-masing melalui pemberian informasi dan juga pendidikan, ya meningkatkan motivasi masyarakat dan juga kemandirian rumah tangga dalam meningkatkan ketahanan pangan. Selanjutnya, peran masyarakat juga dalam ketahanan pangan dilakukan melalui kegiatan produksi, perdagangan, distribusi pangan, serta cadangan makanan. Demikianlah yang boleh saya bagikan mengenai ketahanan pangan, begitupun informasi mengenai masalah ketahanan pangan yang terjadi di Provinsi Papua Barat yang disertai juga dengan sedikit tips untuk menangani masalah ketahanan pangan. Semoga informasi yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan salam sehat.